Alhamdulillah, alladzi faddalana bi syahri siyam wa aqramana bihi ala sa'il umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu khairil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para cerdik pandai, para tokoh masyarakat, para asatidz, hujjaj yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, beserta para DKM dan jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka, Allah berikan kepada mereka kesehatan sehingga bisa terus memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah hadirnya kita di tempat ini dijadikan menjadi suatu amalan yang sangat bernilai di sisi Allah kelak. Alhamdulillah di surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat beserta salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah ta'lim subuh rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan, di mana saking agungnya bulan ini kita diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Ketika kita tahu bahwasanya rumah kita akan kedatangan suatu tamu agung, suatu tamu mulia, yang kita yakini bahwasanya kedatangan mereka mendatangkan kebaikan bagi diri kita, pasti kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan ruangan terbaik, kita siapkan hidangan terbaik, karena kita yakini bahwasanya yang menjadi tamu kita adalah orang yang agung, yang memberikan kepada kita kemanfaatan. Seharusnya mentalitas seperti itu yang kita miliki ketika kita hendak dimasuki oleh bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan membawa kepada kita keberkahan yang luar biasa, membawa kepada kita kebaikan yang nantinya kita nikmati bukan hanya di dunia, akan tetapi di akhirat. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Dari bulan Rajab kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai untuk berpuasa. Dilanjutkan di bulan Sya'ban, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan prima, sudah terbiasa dengan puasa, sehingga kalau awal Ramadan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada katanya lemes. Gak kayak kita, ketika hari pertama kelihatan banget puasanya, lemes, ngantuk, mau ngapa-ngapain gak bisa, karena tidak terbiasa berpuasa. Hal tersebut tidak terjadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mempersiapkan diri. Jadi kalau kita istilahkan, kita analogikan, kalau ada orang pak lomba lari, persiapannya 1 bulan, sama orang yang lomba lari nggak persiapan. Kira-kira ketika start itu kencangan mana itu?
Kencangan orang yang sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita ketika masuk bulan Rajab untuk mempersiapkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa yang luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Yang menariknya dari doa ini adalah kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, akan tetapi ketika Ramadan kita disuruh minta agar umur kita sampai saja. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwasanya tidak semua orang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Tidak semua orang mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta keberkahan tersebut. Akan tetapi hampir setiap orang yang beriman akan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Bayangkan, masuknya saja, sampainya saja kita di bulan suci Ramadan, otomatis Allah berikan keberkahan dan fadilah yang luar biasa. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah." Apabila memasuki bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Pertanyaannya, Pak, untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu surga seluas-luasnya? Padahal tidak ada satupun manusia yang ketika Ramadan ini, ketika dibukakan pintu surga tersebut, yang masuk surga. Karena untuk masuk surga kita harus melewati proses yang luar biasa panjang. Ketika kita wafat, kita harus menunggu di alam barzakh sampai hari kiamat. Kemudian kita dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian ditimbang amal kita, kemudian kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Ketika sudah selesai proses semua itu, baru kita masuk surga. Pertanyaannya, untuk apa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu surga seluas-luasnya di bulan suci Ramadan, padahal tidak ada satupun manusia yang masuk ke dalamnya ketika itu? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dari Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu surga seluas-luasnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang luar biasa banyak, sehingga memperbesar kemungkinan kita untuk mendapatkan nikmat surga. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, Allah ganjar dengan amalan fardu. Dan satu amalan fardu yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, Allah gambarkan, Allah tingkatkan menjadi 70 kali lipat. Dan bukan hanya itu, berpuasa di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang kita lakukan diganjar oleh Allah 10 kali lipat. Illa siyam, kata Nabi, kecuali berpuasa di bulan suci Ramadan. Fa innahu li, karena puasa tersebut untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri nantinya yang langsung akan memberikan balasannya. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu besaran ganjaran yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini kan tentang kesabaran dan ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah mempersiapkan ganjaran untuk orang-orang yang bersabar, ganjaran yang tidak ada batasnya. Makanya luar biasa sekali pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sehingga ketika kita melakukan amal-amal soleh, kita melakukan ibadah, kita tingkatkan amalan-amalan baik kita, Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan ganjaran tersebut sehingga memperbesar kemungkinan kita untuk memasuki surganya. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Makna dari ungkapan hadis ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita, sehingga tidak ada satupun dari dosa dan kesalahan kita yang luput. Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan semua itu, sehingga memperkecil kemungkinan kita untuk masukin nerakanya. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Setiap orang yang beriman
kemudian dia berpuasa di bulan suci Ramadan, mendasari puasanya dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dihapuskan, diampunkan dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Bukan sampai di situ saja, Pak. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa atau kesalahan yang akan datang. Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahun. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya menjadi kafarat, penggugur dosa yang kita lakukan di antara waktu itu. Jadi selama Ramadan, kemudian ketemu Ramadan, ada jarak waktu itu, kemudian kita berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita. Luar biasanya seperti itu. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan yang mengganggu ibadah manusia semuanya dipenjara. Pertanyaannya kemudian, kalaupun setan tersebut dipenjara, mengapa terjadi banyak maksiat di bulan suci Ramadan ini? Kenapa masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi padahal setan-setan telah dibelenggu? Maka para ulama menjelaskan ada dua kemungkinan. Kalaupun memang setan beneran dibelenggu, pertanyaannya dalam diri kita masih ada hawa nafsu. Yang kemudian hawa nafsu ini mungkin digembleng sama setan selama 11 bulan. Sehingga ketika setan tersebut cuti, hawa nafsunya kita masih bekerja. Sehingga itulah yang menjadikan masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, yang dimaksud daripada setan-setan dibelenggu adalah jalurnya setan yang ada dalam tubuh kita. Inna syaitana yajri lil insani majrad dam. Sungguhnya setan mengalir dalam darah diri manusia seperti aliran darah. Fadayyiqu majra syayatin bisawm. Maka persempit jalannya setan yang ada dalam tubuh kita dengan berpuasa. Jadi dengan kita berpuasa, kita menekan hawa nafsu kita menekan jalannya setan yang ada dalam tubuh kita. Makanya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ketika berpuasa tidak boleh ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam lubang-lubang di tubuh kita. Karena lubang-lubang tersebut adalah jalan bagi hawa nafsu. Banyak dari kemaksiatan yang kita lakukan melewati lubang-lubang tersebut. Lewat telinga kita banyak mendengar kemaksiatan-kemaksiatan. Lewat mata kita banyak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan kita banyak mengatakan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Dan semua dari lubang tersebut yang keluar pasti sesuatu yang tidak enak. Pasti sesuatu yang kotor. Yang keluar dari telinga kotoran, yang keluar dari hidung kotoran, yang keluar dari mata kotoran, yang keluar dari mulut kotoran, yang keluar dari lubang bawah adalah kotoran. Itu gambaran sesuatu yang harus kita tahan ketika kita berpuasa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang bisa sabar untuk menahan hawa nafsunya. Karena inti sari dari berpuasa adalah ujian keimanan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada orang muslim untuk beriman, yang dipanggil adalah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Wahai orang-orang yang memiliki keimanan, buktikan keimanan kalian dengan mengerjakan puasa. Jadi yang dipanggil Pak adalah keimanan. Ketika kita memiliki keimanan tersebut, kita akan terpanggil untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya jangan heran kalau ada orang yang muslim mengaku dirinya seorang yang Islam, akan tetapi mereka tidak berpuasa. Karena tingkatannya berbeda. Banyak orang yang mengaku dirinya seorang muslim, tapi ia tidak memiliki keimanan yang kuat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala panggil keimanannya, ia tidak merasa terpanggil. Sebagaimana kalau kita ada tukang bakso lewat, ada tukang batagor lewat, ada tukang somai lewat. Kemudian yang kita panggil tukang somai. Kira-kira tukang bakso sama batagor nengok gak Pak? Enggak. Kenapa? Tidak merasa terpanggil. Begitupun orang-orang muslim yang kemudian enggan melaksanakan puasa. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan mereka,
maka hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang mau membuktikan keimanannya lah, yang akan melaksanakan ibadah puasa ini. Dan ibadah puasa ini kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di antara persiapannya adalah kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak membaca istighfar. Kita memperbanyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, di mana sangat sial bagi orang-orang yang masuk bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, dan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari 3 tangga. Kemudian di tangga pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan amin. Di tangga kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan amin. Di tangga yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan amin. Kemudian setelah selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malaikat Jibril mendatangiku, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 doa, dan aku diperintahkan untuk mengaminkannya. Bayangin Pak, yang doa malaikat Jibril, yang ngaminin langsung Nabi. Ini pasti doanya mustajab. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Muhammad, man kana fi ummatika yudhkaru indak falam yusalli alaik ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, siapa orang manzukirta indahu, disebut namamu, walam yusalli alaih, dan dia enggan untuk bersalawat kepadamu, ab'adahu Allah, maka Allah jauhkan dia dari rahmatmu. Yang kedua, ya Muhammad, man adraka walidayhi indal kibari walam yudkhiluhumal jannah ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, siapa orang yang dia menemui orang tuanya yang tua renta, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, berbaktinya dia tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga, artinya dia melantarkan kedua orang tuanya ketika tua, ab'adahullah, maka Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Nabi mengatakan amin. Dan yang ketiga, ya Muhammad, man adraka Ramadan walam yughfir lahu ab'adahullah. Wahai Muhammad, siapa yang bertemu bulan suci Ramadan akan tetapi dia tidak diampuni, ab'adahullah, maka ia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ramadan ini adalah fursah, kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan untuk dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang nggak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini, maka hampir pasti dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah di luar bulan suci Ramadan. Ketika rahmat dan maghfirah Allah berikan seluas-luasnya dan dia tidak dapat, maka ketika di luar Ramadan dia makin besar kemungkinannya untuk tidak dapat. Maka kemudian kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saja, seseorang yang maksum, yang diampunkan dosa dan kesalahannya, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki salah dan dosa. Nabi mengatakan, wa inni astaghfirullah fi kulli yaumin wa lailatin mi'ata marrah. Saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Bagaimana dengan kita yang berlumuran dosa, yang memiliki banyak salah, silap dan kesalahan? Makanya kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Enggak bisa baca istighfar yang biasa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak bisa baca istighfar saja yang penting. Astaghfirullahal azim, sudah selesai. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita dibersihkan, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita kemudian dinolkan. Karena banyak sekali Pak, musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita,
itu terjadi, Allah berikan karena sebab maksiat yang kita lakukan. Para ulama mengatakan, ma asabat li 'abdin musibah illa li dzunubi. Tidak ada seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian kecuali karena dosanya. Dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak melulu kesulitan, tidak melulu kekurangan harta. Kadang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kenikmatan, Pak. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Dan terkadang yang paling sulit adalah ujian Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan itu, Pak. Berapa banyak dari kita yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika harta tersebut tidak kita gunakan pada sesuatu yang Allah ridhoi, maka harta tersebut menjadi ujian bagi kita. Inna lillahi ibadan alimallahu annal ghina yuslihuhum fa'aghnahum wa inna lillahi ibadan alimallahu annal faqra yuslihuhum fa'aftarahum. Kadang ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah tempatkan ia pada posisi yang memungkinkan dia bisa dekat sama Allah. Kalau hamba hanya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir, Allah buat fakir, Pak. Dan ketika Allah menginginkan hambanya itu dekat, hanya bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaya, maka Allah kayakan dia. Kita ini, Pak, hadir di tempat ini karena Allah berikan kepada kita kelapangan. Tapi ada banyak dari saudara-saudara kita yang bahkan tidak sempat untuk sholat subuh karena memiliki pekerjaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan hambanya untuk dekat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dalam waktunya. Allah berikan kelapangan dalam hatinya untuk bisa mau mendekat kepadanya. Makanya ketika kita melakukan amal soleh, jangan sangka itu karena usaha kita, bukan. Tsumma taba alaihim liyatubu. Ketika Allah menginginkan hamba untuk bertaubat, ketika Allah menginginkan hambanya untuk bertaubat, maka Allah gerakkan hatinya. Jadi Allah gerakkan hatinya dulu, kemudian dia bertaubat. Begitupun ketika kita melaksanakan ibadah, Allah gerakkan hati kita untuk beribadah. Bukan karena usaha kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkannya. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk bisa memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini saya harap ada 4 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala halangkan dia dari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mudminul khamr. Seorang pecandu minuman keras. Seorang pecandu obat-obatan terlarang. Ini adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya di bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut merusak fitrah manusia. Yang menjadi fitrah manusia adalah memiliki akal yang sehat, memiliki kesadaran untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan akal tersebut yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ketika kita kehilangan akal tersebut, maka tidak ada bedanya kita dengan hewan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan yang luar biasa kepada mereka, wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukannya dengan apapun, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Makanya kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Pertanyaannya, Pak, ketika kita sudah dewasa, kita memiliki keluarga kita masing-masing, kita memiliki anak, kita memiliki kesibukan, kita tinggal jauh dari orang tua kita. Pertanyaannya, seberapa sering kemudian kita luangkan waktu kita untuk menanyakan kabar mereka? Seberapa sering kita kemudian menelpon mereka untuk sekedar menanyakan apa kabarnya? Bagaimana kondisinya? Seberapa sering kemudian kita luangkan waktu untuk bisa mengunjungi mereka? Untuk sekedar mengucup keningnya, untuk sekedar mencium tangannya, untuk sekedar memijat kakinya.
Untuk sekadar berbuat baik kepada mereka walaupun hal sederhana. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal, seberapa sering nama mereka kita doakan, kita sertakan dalam doa-doa kita. Makanya kemudian di antara kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat kita menjelang bulan suci Ramadan adalah berziarah kepada makam orang-orang tua kita, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka di alam kubur. Itu bentuk daripada birrul walidain. Karena orang yang durhaka kepada orang tua, dia akan tercegah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Yang ketiga dan keempat, orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah qati'ur rahim wa musyahid. Orang yang memutus tali silaturahmi, orang yang di dalam hatinya menyimpan kebencian, kedengkian terhadap sesama muslim. Bayangkan Pak, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk berbuat baik pada siapapun. Kepada orang yang berbuat baik kepada kita, terlebih lagi kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi Nabi SAW gambarkan itu, silaturahmi hakikatnya adalah menyambung kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu Nabi katakan sebagai mujazi, mukafi, orang yang balas budi. Akan tetapi hakikat daripada silaturahmi adalah silman qata'ak wa'fu amman dzalama. Bersilaturahmilah kamu, sambunglah tali kasih kepada orang-orang yang memutusmu. Dan maafkanlah segala dosa dan kesalahan orang-orang yang telah menzalimimu. Itu hakikat daripada silaturahmi. Makanya ada suatu kisah yang luar biasa, yang insya Allah kisah ini akan menutup ta'lim subuh kita. Ketika Nabi SAW duduk-duduk di Masjid Nabawi, maka kemudian Nabi SAW peringatkan kepada para sahabatnya, bentar lagi akan datang kepada kita satu orang yang menjadi calon penghuni surga. Kemudian datanglah orang tersebut, sholat, kemudian pergi. Di hari berikutnya Nabi SAW mengatakan hal yang sama. Akan lewat di depan kita seseorang calon penghuni surga. Orang yang sama lewat lagi, sholat kemudian pergi. Di hari yang ketiga terjadi begitu lagi. Nabi SAW mengatakan ada orang calon penghuni surga yang lewat di depan kita. Orang yang sama, dia sholat 2 rakaat kemudian pergi. Sahabat Abdullah bin Amr penasaran. Apa kira-kira amalan orang ini sehingga dijamin oleh Nabi SAW 3 kali menjadi seorang penghuni ahli surga. Maka kemudian ia ikuti, ia datangi rumahnya, kemudian ia minta izin. Ia mengungkapkan bahwasanya di rumahnya ada masalah, kemudian dia minta untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Kemudian tujuan daripada Abdullah bin Amr adalah untuk mengetahui apa kira-kira amalan orang ini. Di hari yang pertama ibadahnya ternyata biasa-biasa saja. Ini cocok buat kita, Pak. Cocok buat orang-orang seperti kita yang ibadahnya biasa-biasa saja. Di tengah malam nggak bangun malam, di tengah malam nggak baca Quran. Kemudian ia hanya bangun malam ketika mau sholat subuh saja. Di hari kedua pun seperti itu, di hari ketiga pun seperti itu. Kemudian Abdullah bin Amr nanya, jujur mengungkapkan niatnya. Wahai saudaraku, sebenarnya saya tidak punya masalah di rumah saya. Akan tetapi saya nginep di rumahmu karena saya penasaran. Karena kamu 3 kali lewat di hadapan Nabi SAW dan 3 kali pula Nabi SAW menyatakan bahwasanya engkau adalah calon penghuni surga. Maka apa amalan spesialmu itu? Maka dijawab oleh orang tersebut, amalanku seperti apa yang engkau perhatikan. Saya tidak memiliki ibadah yang banyak, saya tidak memiliki sedekah yang banyak, saya tidak memiliki ibadah malam yang istimewa. Akan tetapi kalau ada amalan yang saya kira menjadikan saya dijamin oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga, adalah karena saya sebelum saya tidur, saya memaafkan setiap orang yang menzalimi saya.
Tidak saya tidur kecuali saya lepaskan segala kebencian saya kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada saya. Itulah kemudian yang menjadikan saya dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Kita sebagai manusia, Pak, tempatnya salah dan dosa. Banyak sekali kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, pun orang lain kepada kita. Maka jangan sampai kesalahan tersebut mengotori hati kita, memberikan kebencian di dalam hati kita, sehingga kemudian kita putus tali silaturahmi dengan mereka, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala putus kita dari rahmatnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memaafkan setiap orang yang menzalimi kita, dan kita bisa rela untuk meminta maaf kepada mereka, untuk bisa menjalin tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutus kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Orang-orang yang diberikan ampunannya di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dengan Ramadan ini sebagai orang-orang yang muttaqin, shalihin, orang-orang yang kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau banyak silap salah itu datangnya dari saya. Kalau ada kebaikan dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.